sejahterakan para hewan ternak kita. Ya, karena mereka itu di kandang, kita ikat. Mau nggak mau kita tanggung jawab untuk mencari pakan. Kalau kita nggak tanggung jawab, gimana mereka mau mendatangkan keuntungan kepada peternak? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Seperti biasa, rutinitas harian seorang peternak hewan domba adalah mencari pakan atau ngarit untuk para hewan ternak. Oke, teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita mau sharing ngarit. Itu kita udah dapat rumput pakcong. Hanya saja untuk saat ini setelah musim hujan itu rumput pakcong keadaannya seperti ini teman-teman. Untuk di beberapa lahan ya. Di lahan kita keadaan seperti ini. Jadi kemungkinan besar ini nih nggak kemakan sama para domba, jadi otomatis kebuang yang kayak gini nih. Adapun yang warna hitam itu jenis ya, hijau, ada yang hitam keungu-unguan, itu jenis, itu nggak masalah, itu pasti dimakan. Nah, setiap ngarit kita ada rumput pakcong sekian ikat atau sekian gulung. Kemudian untuk rumput liarnya tuh kita lihat ya, rumput liar, rumput seperti biasa ini 4 karung teman-teman. Sebelum ini diangkut ke atas, kita mau penuhin dulu dengan rumput pakcong yang di sini nih teman-teman. Nah, ya inilah rutinitas harian. Nah, yang tadi itu teman-teman, yang coklat ini nih, ya, yang coklat kayak gini nih, yang layu dan otomatis nggak kemakan, itu biasanya dibersihin teman-teman. Nah, ini bekas pembersihan nih. Jadi ada dingklik atau kalau di sininya namanya jengkok ya. Pokoknya tempat duduk lah. Sambil ngupasin satu helai per daun itu dikupasin. Habis itu tangkai yang paling belakangnya yang keras itu kita buang. Nah, ya seperti itu. Memang harus open ke para ternak biar mereka nyantapnya enakan. Bro, karung ketinggalan. Ini masih mau ngangkut lagi untuk rumput pakcongnya. Oke teman-teman, jadi 4 karung sama nanti sekian ikat atau beberapa gulung rumput pakcong ya teman-teman ya. Nah, ini yang kerja, kalau karyawan kita masih belum sanggup membayar. Ini masih jadi adik saya ketika luang waktunya ya minta tolong untuk ngangkat rumput atau ngarit rumput pakcong. Saya sendiri di waktu luang ya otomatis mencari pakan. Nah, bapak saya yang mungkin secara tenaga tidak seperti muda lagi, ya mau nggak mau, karena kita belum sanggup untuk mengalokasikan operasional membayar orang. Karena pernah kita alamin, kalau kita ngebayar orang terus-menerus setiap hari, ternyata bukan justru untung ya, melainkan kita tombok dari kantong sendiri. Yang akhirnya kita evaluasi sampai nanti kita benar-benar menemukan sekiranya manajemen yang paling pas lah buat peternakan yang kita jalani ini seperti apa. Karena nggak semua peternakan bisa dipukul rata. Wah, ini nih tinggal ada sekian ternaknya, nanti
dihitung, hitung-hitungan sekian, terus karyawannya yang ngasih makan sekian, ini sekian, wah masih ada lebih nih. Nah, ada yang seperti itu, yang mungkin karena marketnya, pasarnya itu sudah bisa menjangkau secara luas, dan income atau pemasukannya itu juga udah pasti setiap bulan, udah punya pasar, udah punya market yang secara khusus. Nah, kalau kita yang mungkin ya itu masih katakanlah pemula dan marketnya juga masih belum pasti setiap bulan bakal rame. Kadang satu bulan nggak ada pemasukan sama sekali, bahkan bukan hanya satu bulan, sampai di bulan ketiga juga belum ada tuh pemasukan. Ya kalau kita ngebayar terus tuh selama 4 bulan buat pakan, buat orang ngarit, ya nanti kitanya makan pakai apa? Masa kitanya makan rumput yang kita bayar? Kan nggak mungkin. Nah, disitulah pelajaran yang kita alami. Jadi mau nggak mau, wah ini kita mah harus langsung terjun. Kalau kayak gini mah mau nggak mau kita juga ikut buat ngarit, ikut buat ngangkut hasil aritan dari ujung ke ujung. Atau kita juga kalau di sini udah nggak ada rumput lagi, kemarau ataupun udah minim gitu, ya otomatis nyari di mana ada rumput, ya udah kita arit. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi setiap manajemen peternakan itu nggak bisa kita pukul rata ya teman-teman ya. Kalau yang kita jalani untuk saat ini perihal pakan kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi setiap hari apakah ngarit? Ngarit teman-teman ya. Setiap hari kita ngarit walaupun dapat 1 karung. Nah apakah setiap hari kita itu ngarit terus sampai 4 karung? Kan banyak banget itu. Nah otomatis ada jeda di mana mungkin hari keberapa di setiap minggunya gitu, hari ketiga setiap minggu itu kita belilah. Nah jadi nggak bisa kita 1 bulan full itu beli rumput atau nyuruh orang ngarit buat rumput, nggak bisa. Itu nanti kita nggak ketemu. Nah jadi inilah yang kita usahakan untuk meminimalisir operasional perihal pakan. Karena ya tadi ya, balik lagi ya, di manajemen pakan setiap peternakan itu beda-beda. Kalau misalnya peternakannya sudah katakanlah sudah oke lah gitu, secara pemasukan juga, secara income juga bulanan bisa dihitung pasti gitu, wah itu ada karyawan pun tidak masalah gitu. Nah kalau untuk kelas kita yang peternakannya skala desa dan juga target pasarnya juga tidak terlalu luas sampai luar kota atau kemana-mana, ya kita menyesuaikan. Akhirnya tenaga kita yang kita pakai untuk operasional itu buruan untuk kita, bayaran untuk kitanya. Jadi kita tidak membayar orang, yang jatuhnya larinya kita ini dibayar dengan ngarit ini ya, buruan ngarit lah bahasanya, itu buruan ngarit buat kita. Kita kan belum sampai di kelas bos besar peternakan, belum ya, buruan kita buat ngarit. Bayangkan saja misalnya per karung besar tadi ya teman-teman ya, per karung besar tadi tuh yang di sana, nah itu mungkin beda-beda juga harganya di setiap tempat. Ada yang ngomong sekarung itu 35.000 ada. Ada juga yang kalau karung besar kayak gitu 50.000 ada. Nah bisa dihitung kan, kalau misalnya kita butuh sekian karung, kemudian dikalikan dalam 1 bulan, bisa ya setidaknya gitu, bisa wah kebutuhan pakan lumayan juga ya gitu. Nah jadi mau nggak mau ketika kita jadi peternak itu udah harus settle ya dari segi pakan, itu paling utama sekali teman-teman ya. Ini pengalaman kita, makanya setiap hari capek, kotor, gatel, wah gatel banget lah. Mau nggak mau kan, sama rumput, habis itu sama lumpur juga, habis itu kadang hari Minggu atau hari libur weekend kita mau nggak mau beresin, ada irigasi atau aliran air yang sekiranya bisa dibuat biar lahan yang kita sewa ini nggak ngembeng gitu, tetap kita pelihara. Semuanya otomatis kita manage lah, kita atur agar bisa mewujudkan
manajemen yang sebaik mungkin dan serapi mungkin, sehingga bisa menghasilkan keberkahan untuk kita semuanya, kebermanfaatan untuk kita semuanya, dan juga mensejahterakan para hewan ternak kita. Ya, karena mereka itu di kandang, kita ikat. Mau nggak mau kita tanggung jawab untuk mencari pakan. Kalau kita nggak tanggung jawab, gimana mereka mau mendatangkan keuntungan kepada peternak? Gitu ya teman-teman ya. Oke, ya itu saja sharing untuk hari ini, untuk ngarit hari ini sharingnya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini biar kita setiap hari semangat untuk buat video, semangat untuk sharing, semangat untuk beternak, semangat untuk mensupport, menjayakan peternak dan petani Indonesia. Semangat selalu.